Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 dan kami akan mempresentasikan hasil dari UAS kami. Anggota kelompok kami berisikan Khairul Huldan Hermansyah, saya Emir Muhammad Al-Farik, Muhammad Nigel, dan terakhir Muhammad Netvet Arya Trianto. Pada kali ini kami akan membahas PKM GFK di mana kami mengambil topik pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk memerangi korupsi. Lanjut. Saya akan menjelaskan latar belakang dari tema ini. Dalam dekade terakhir, pertumbuhan pesat populasi dan urbanisasi telah memberikan tekanan tambahan pada pembangunan kota, sehingga membawa tantangan signifikan dalam mencapai Sustainable Development Goals atau yang dikenal sebagai SDGs yang ke-11 yang menargetkan pembangunan kota dan komunitas yang inklusif, aman, dan berkelanjutan. Lalu, di tengah upaya global untuk mencapai tujuan tersebut, korupsi ini muncul sebagai ancaman serius terhadap upaya pembangunan berkelanjutan. Praktik korupsi seperti suap, nepotisme, dan manipulasi kebijakan sangat merugikan proses perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan, menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya, penurunan kualitas layanan publik, dan juga pengelolaan lingkungan yang tidak berkelanjutan. Gagasan. Proyek pembangunan infrastruktur merupakan salah satu upaya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Korupsi dalam proyek pembangunan infrastruktur dapat menghambat upaya tersebut. Misalnya, korupsi dalam proyek pembangunan jalan dapat menyebabkan jalan yang dibangun tidak berkualitas dan cepat rusak. Hal ini dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan dan mengurangi efisiensi transportasi. Kasus nyata, kasus korupsi proyek pembangunan jalan tol MBZ di Jawa Timur. Kasus ini melibatkan sejumlah pejabat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR dan perusahaan swasta. Kasus ini merupakan dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan jalan tol Jakarta Cikampek 2, Elevated ruas Cikunir sampai Karawang Barat. Korupsi ini menyebabkan kerugian negara sebesar kurang lebih 1,5 triliun rupiah. Kasus yang kedua, kasus korupsi proyek rehabilitasi 119 sekolah di DKI Jakarta. Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Metro Jaya terus berupaya mengungkap kasus dugaan korupsi proyek rehabilitasi 119 sekolah di Provinsi DKI Jakarta. Bahkan dari hasil penyelidikan sementara diketahui telah terjadi kegagalan konstruksi terhadap 36 sekolah dari total 119 sekolah yang direhabilitasi. Tentang penelitian, teknologi kecerdasan buatan AI atau Artificial Intelligence menjadi inovasi dalam mengatasi permasalahan korupsi dengan menerapkan analisis data besar-besaran dan deteksi pola untuk mengidentifikasi potensi tindakan korupsi melalui algoritma machine learning, sistem otomatis menganalisis transaksi keuangan, perilaku penjabat publik, dan pola lainnya yang mengidentifikasikan praktik korupsi. Integrasi teknologi blockchain dengan AI dapat menciptakan sistem transparan dan aman, menjamin jejak digital tidak dapat diubah untuk setiap transaksi atau keputusan penting. Implementasi ini tidak hanya mempercepat pendeteksian korupsi, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintahan. Penggabungan kekuatan AI dan blockchain dapat membuat pemberantasan korupsi lebih efektif dan efisien, membawa perubahan positif menuju tata kelola yang lebih baik. Lalu, langkah-langkah strategis.
Pada tahap awal dilakukan analisis mendalam terkait ruang lingkup dan tujuan implementasi AI, termasuk identifikasi sektor atau wilayah yang menjadi fokus serta penetapan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Analisis data historis korupsi menjadi kunci untuk memahami pola yang ada. Selanjutnya adalah tahap pengembangan dan implementasi AI. AI akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan integritas sistem. Proses pelatihan model dan implementasi awal di tingkat kecil akan memberikan pemahaman awal terkait akurasi dan efektivitas sistem. Tahap selanjutnya adalah memperluas implementasi AI ke wilayah yang lebih luas dengan optimalisasi dan pemantauan kinerja sistem secara terus-menerus. Evaluasi dampak sistemik akan dilakukan untuk menilai pencapaian tujuan awal. Pemeliharaan rutin dan pembaruan berkelanjutan diperlukan untuk menjaga ketangguhan sistem serta memastikan kepatuhan terhadap norma etika dan regulasi. Kolaborasi dengan pihak eksternal, termasuk lembaga pemerintah dan masyarakat sipil, akan memperkuat upaya pencegahan korupsi secara holistik. Untuk kesimpulannya, dengan menganalisis data korupsi, model AI dapat mengidentifikasi pola dan tren untuk deteksi dini, meningkatkan efisiensi pencegahan korupsi. Implementasi ini diharapkan menciptakan dampak sistematik dengan pendekatan cerdas dan menekan angka korupsi dan memperkuat integritas dalam pemerintahan dan sektor-sektor yang terkait. Implementasi kecerdasan buatan AI dalam pemberantasan korupsi meramalkan dampak positif bagi masyarakat dan bangsa. Deteksi dini dan analisis data yang akurat dapat signifikan menurunkan tingkat korupsi, pemerintahan yang lebih transparan, proses hukum yang efisien, dan memperdayaan masyarakat melalui keterlibatan dalam pengawasan pemerintah menjadi hasil positif yang diharapkan. Meski begitu, perlu pemantauan dan evaluasi berkelanjutan selama implementasi untuk meminimalkan risiko dan memastikan manfaat teknologi AI dapat berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.